Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah, tempat kita berpijak. Tapi tahukah kamu, tanah juga bisa menolakmu. Ini bukan dongeng. Dalam hadits sahih, ada manusia yang dikubur, tapi jenazahnya terus dimuntahkan bumi. Siapa dia, dan apa dosanya? Simak sampai akhir. Bayangkan, seseorang meninggal dunia. Jenazahnya sudah dibawa ke liang lahat. Tapi setiap kali dikubur, jenazah itu kembali muncul. Tanah menolaknya. Masyarakat heboh. Bahkan para ulama turun tangan. Tapi kejadian itu nyata. Benarkah bumi bisa menolak seseorang? Dalam Al-Quran dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peringatan bahwa bumi bukan hanya tempat berpijak, tapi juga bisa menjadi tempat azab. Bahkan, bumi bisa menolak jenazah manusia. Maka kami benamkan dia Karun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Qs. Al-Qahas, 81. Karun ditelan bumi, bukan sekadar mati. Tapi dibinasakan bersama hartanya, sebagai peringatan bagi siapa saja yang sombong dan melampaui batas. Ini bukti bahwa bumi bisa diperintah untuk menelan manusia, sebagaimana bumi juga bisa menolak manusia. Hadits Sahih Bukhari No. 3613. Ringkasan kisah. Ada seorang lelaki dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai orang munafik. Setelah ia wafat, setiap kali jenazahnya dikubur, bumi memuntahkannya kembali ke permukaan. Sampai akhirnya Nabi bersabda, sesungguhnya bumi tidak mau menerima tubuhnya. Ketika hati busuk, amal rusak, dan iman palsu, maka bumi pun enggan menerimanya. Ia ditolak, tidak diberi tempat, tidak dihormati bahkan setelah mati. Kisah nyata dari zaman kita. Seorang yang semasa hidupnya terkenal suka menipu dan memusuhi Islam. Setelah wafat, jenazahnya sulit dimasukkan ke liang lahat. Ketika berhasil dimasukkan pun, esoknya jenazah muncul kembali di permukaan. Warga kampung geger. Kisah seperti ini tidak dijadikan dalil, tetapi ibrah. Perlu hati-hati agar tidak mudah percaya hoaks, tapi jangan pula menutup kemungkinan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadits, ayat, dan penjelasan ulama, mereka yang berisiko ditolak bumi adalah 1. Orang munafik, luar tampak Islam, dalam penuh tipu daya. 2. Pendusta agama, mengingkari syariat secara terang-terangan. 3. Penguasa zalim, memakan harta rakyat, menindas yang lemah. 4. Pelaku dosa besar tanpa taubat, seperti pembunuh, pezina, pemfitnah. 5. Orang yang meninggalkan sholat, tiang agama. Hadits HR. Ibnu Majah nomor 3781. Tidak ada tempat di bumi yang tidak bersaksi atas seorang hamba yang sholat di atasnya. Bahkan tanah yang kita sujudi akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Makna, bumi tidak hanya bisa menolak. Ia juga bisa menjadi saksi cinta atas hamba-hamba yang taat dan bersujud di atasnya. Kita semua berasal dari tanah, dan akan kembali ke tanah. Tapi tidak semua orang diterima oleh tanah. Ada yang ditolak, karena dosanya. Ada yang diterima dengan mulia, karena imannya. Maka sebelum kaki kita dibawa ke liang lahat, mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah tanah akan menerima kita, atau menolak kita? Mari bertaubat, sholat tepat waktu, tinggalkan kezaliman, dan hidupkan iman. Semoga bumi menjadi saksi kebaikan, bukan saksi kemurkaan. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan kebaikan. Jangan lupa like, subscribe dan share. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.